Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sifika UM Metro rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, hari-hari di mana para kita semua menantikan kehadiran bulan yang sangat penuh dengan keistimewaan setelah kita melewati bulan yang sangat istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita telah ditarbiyah, diberikan beragam pendidikan, mulai dari belajar untuk sabar menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa ataupun dari segala hal yang dapat merusak pahala puasa. Kini tibalah kita di penghujung bulan suci Ramadan dan akan berada di hari raya Idul Fitri. Maka dari itu, dalam menyambut hari raya Idul Fitri ini, tentu ada beberapa yang patut kita perhatikan. Yang pertama, bagi orang yang sangat senang dengan adanya bulan Ramadan, maka dengan berakhirnya bulan Ramadan, mereka merasa sedih. Dan mereka pasti akan merindukan kembali, sehingga mereka berdoa agar kiranya dipertemukan kembali pada bulan Ramadan di tahun berikutnya. Golongan yang kedua, ada pula yang mereka berbahagia karena mereka akan berada pada bulan Syawal, tepatnya hari raya Idul Fitri, di mana hari yang khususnya di Indonesia, di samping melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi rangkaian amaliyah lainnya seperti silaturahmi banyak dilakukan di sekeliling kita. Maka mari sama kita semua untuk melapangkan hati menyambut hari raya Idul Fitri dengan hati yang suci. Dalam kesempatan ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu riwayatnya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapapun yang senang, suka, cinta bila dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah tali persaudaraan. Maka dalam momentum hari raya Idul Fitri ada satu hal penting yang harus kita laksanakan, yakni silaturahmi. Sebagaimana pesan Rasulullah yang telah kami sampaikan, bahwa dengan silaturahmi ada dua keutamaan. Yang pertama, melapangkan rezeki, dan yang kedua, memanjangkan usia. Yang pertama, melapangkan rezeki memiliki makna bahwa dengan silaturahmi kita akan mencairkan suasana yang semula kita barangkali terdapat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati. Dengan silaturahmi kita kembali mengeratkan ukhuwah kita persaudaraan. Dengan ukhuwah kita erat, maka segala halnya bisa tersambung kembali. Bahkan dengan kita silaturahmi, makna dari dilapangkan rezekinya, kita bisa saja mendapatkan kemudahan dari orang lain. Misalnya kita dalam keadaan kesulitan, maka dengan silaturahmi orang lain mengetahui keadaan kita, maka orang lain itu tergerak hatinya untuk membantu kita. Ataupun sebaliknya, dengan kita silaturahmi, kita bisa memandang orang lain keadaannya, kalaulah mereka dalam keadaan yang tidak berdaya ataupun kekurangan, maka tergeraklah hati kita untuk membantu mereka. Yang kedua, dengan kita silaturahmi akan memanjangkan usia kita.
Tentu usia yang dimaksudkan bukan berarti ajal yang semula 70 tahun menjadi 75 tahun, melainkan ketika ajal kita telah tiba, misalnya usia 60 tahun kita telah tiada, tapi ketika kita telah tiada, kebaikan-kebaikan kita selalu dirindui oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka termasuklah kita orang baik, sebagaimana yang sering kita dengar, orang baik kehadirannya selalu dinanti, keberadaannya selalu dicari, bahkan ketiadaannya nanti akan selalu dirindui. Maka dengan kita silaturahmi, usia kita akan bertambah, kebaikan-kebaikan kita akan selalu dikenang meskipun kita tidak ada. Oleh karena itu, tergeraknya kita dalam momentum bulan Syawal ataupun Hari Raya Idul Fitri untuk silaturahmi ini tentu butuh yang namanya hati yang lapang. Lapang berarti mampu menerima keadaan dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kita, tidak melihat fisik kita, tidak melihat suku kita, baik jenis kelamin, budaya kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, dalam segala hal. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kita semua, wa amalikum, dan amal perbuatan kita. Maka dengan kita silaturahmi yang semula barangkali kita enggan atau sungkan, bahkan kita malu untuk berkunjung ke rumah saudara kita, bisa jadi kita dianggap memiliki kepentingan. Salah satunya, jika sudah lama kita tidak berkunjung, tiba-tiba kita berkunjung di luar bulan Syawal, akan terkesan kita ingin meminjam sesuatu hal, kita ingin meminta pertolongan. Tapi ketika bulan Syawal, secara umum orang akan memahami bahwa ingin bermaaf-maafan atau saling mendoakan. Biasanya doa yang sering diucapkan adalah minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitrah dan juga termasuk orang-orang yang beruntung. Kembali fitrah karena telah melakukan rangkaian kebaikan di bulan suci Ramadan dan menjadi orang yang menang atau beruntung karena berhasil melewati bulan suci Ramadan dengan penuh kebaikan dan amal-amal ibadah. Sifika wa rahimakumullah, dengan kita menghiasi bulan Syawal, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Fitri, maka kita setidaknya akan mendapatkan catatan-catatan penting. Bisa jadi yang jarang sekali bertemu dengan keluarganya, tergerak hatinya untuk menengok orang tuanya. Ataupun bisa jadi pula ada yang sengaja meluangkan waktu hanya ingin berkumpul kepada rekan-rekannya. Dan tentu kemauan untuk silaturahmi ini tergantung pada hati kita semua. Karena kondisi hati kita kadang naik, kadang turun. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus. Iman kita ini terkadang bertambah dan kadang berkurang. Saat bertambah, rangkaian kebaikan-kebaikan mudah sekali kita laksanakan. Namun ketika iman kita sedang turun, seringkali kita sulit tergerak untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan.
Maka dari itu, mari sama-sama kita semua untuk menggerakkan hati kita dalam rangka untuk menghiasi bulan Syawal ataupun hari raya Idul Fitri. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sejatinya setelah kita telah selesai melaksanakan satu perbuatan kebaikan, maka jangan berhenti, teruslah melaksanakan kebaikan-kebaikan lainnya, dan puncaknya segala hal itu, berhentinya segala hal yang kita lakukan dunia ini ketika kita menghadap Sang Pencipta. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri benar-benar kita rayakan dengan penuh sukacita, namun bukan berarti kita tidak merindukan bulan suci Ramadan. Maka la takun abdar Ramadan walakin takun abdar Rahman. Janganlah engkau menjadi hambanya Ramadan, tapi jadilah engkau hambanya yang Maha Rahman. Kalau engkau menjadi hambanya Ramadan, bisa jadi engkau akan hanya taat di bulan suci Ramadan. Tapi ketika engkau menjadi hambanya Rahman, hamba yang Maha Penyayang, maka akan selalu taat di luar bulan suci Ramadan. Sifika W Metro rahimakumullah, mari sama-sama kita hidupkan hari raya Idul Fitri dengan memperbanyak silaturahmi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.